Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring. Hari ini kita akan membahas tentang proklamator dan peran para tokoh di sekitar proklamasi. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk mulai pembelajaran? Marilah kita mulai pembelajaran ini. Sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya, masih ingat dengan pelajaran minggu yang lalu? Minggu yang lalu kita sudah membahas peristiwa-peristiwa di sekitar proklamasi. Peristiwa apa saja? Kita sudah membahas mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Masih ingat kapan berlangsungnya? Peristiwa Rengas Dengklok berlangsung 16 Agustus 1945. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, kemudian ada peristiwa perumusan naskah proklamasi. Lalu kemudian ada juga peristiwa proklamasi, peristiwa yang besar. Dan kemudian yang berikutnya yaitu peristiwa pembentukan pemerintah pertama Republik Indonesia. Itu yang sudah kita bahas pelajaran pada minggu yang lalu. Ya, perhatikan gambar berikut. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menganalisis peran dan nilai-nilai perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai proklamator. Kemudian yang berikutnya menganalisis peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh-tokoh lainnya di sekitar proklamasi. Kalian perhatikan gambar ini adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam kegiatan ini, kita melakukan refleksi nilai-nilai kepahlawanan dari para tokoh dalam memperjuangkan kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Hal ini merupakan penting ya, banyak pelajaran dapat kita peroleh. Nah, kalau kita lihat amati gambar ini, dalam sebuah peristiwa proklamasi, banyak sekali yang berperan di sana. Ya, ya kita bisa tahu peristiwanya, ya siapa sih yang mengibarkan bendera merah putih, kemudian yang membacakan teks proklamasi, ya siapa yang mengetik naskah proklamasi, ya siapa yang menjahit bendera merah putih, bahkan yang menyiapkan tiang bendera, mikrofon, ya semua terlibat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Coba perhatikan kembali gambar berikut. Nah, ini adalah gambar tokoh-tokoh ya yang berperan dalam peristiwa proklamasi. Ya, masih ada tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, kita perhatikan. Gambar Soekarno, kemudian ada Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, BM Diah, ya, kemudian ada Sayuti Melik, ya. Kemudian ada Latif Ningrat, bahkan Bu Fatmawati, ya Gubernur Suryo dan yang lainnya. Kita perlu memahami perjuangan mereka, karena mereka berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, untuk kemajuan bangsa Indonesia, dan untuk generasi penerus. Ya, dengan memahami demikian, maka kita akan memberikan inspirasi bagi kita untuk menghargai jasa para pahlawan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan sesuai dengan perannya masing-masing. Ya, kita baca dulu pendahuluannya ya. Untuk menghitung satu demi satu para pahlawan sekitar proklamasi kemerdekaan tidaklah mungkin ya. Oleh karena itu, kita akan melacak sebagian tokoh-tokoh yang terlibat dalam perjuangan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Siapa saja para tokoh yang berjuang dalam proklamasi kemerdekaan, bagaimana peran mereka dalam perjuangan kemerdekaan, kemudian kita akan mengambil nilai-nilai apa yang pantas kita amalkan dari semangat perjuangan para tokoh tersebut. Nah, sekarang kita lihat kajian berikut ini.
Ya, tadi sudah ditampilkan gambar-gambarnya ya. Ini sebagian ya beberapa tokoh penting yang berperan ya di sekitar proklamasi. Jadi tidak hanya Bapak Proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno dan Dr. Atas Muhammad Hatta, tapi juga tokoh-tokoh lainnya. Ya, tadi sudah Bapak sebutkan gambar-gambarnya, foto-fotonya. Nah, ini ya contohnya ya, kita akan mencari misalnya eh, biografi kehidupan Bapak Ahmad Subarjo. Siapa itu Bapak Ahmad Subarjo ya? Kemudian beliau ini salah satu penengah ya ketika ada peristiwa Rengas Dengklok ya, yang ketika terjadi pertentangan antara kaum muda dan kaum tua ya, atau golongan muda, golongan tua berkenaan dengan pelaksanaan proklamasi. Nah, beliaulah yang kemudian menengahi, kemudian beliau mengatakan akan menyerahkan nyawanya ya jika besok tanggal 17 Agustus proklamasi tidak dibacakan. Kemudian ada Soekarni ya. Soekarni tokoh pemuda. Kemudian Soekarni ini yang tergabung dalam di asrama pemuda di Menteng 31. Kemudian ada Sayuti Melik yang sudah kita paham ya. Beliau yang mengetik teks proklamasi, kemudian BM Diah, wartawan, kemudian ada Latif Ningrat ya, yang bertugas mengerek bendera ya, ada Suhud ya, kemudian ada juga SK Trimurti ya, kemudian ada lagi Bapak ini pahlawan kita Sultan Syahrir ya, beliau yang pada waktu pendudukan Jepang ini Sultan Syahrir bergerak ya, berjuang di bawah tanah melawan pendudukan Jepang. Beliau juga yang mengetahui berita proklamasi kemerdekaan, beliau juga yang mengetahui tentang kekalahan Jepang ya, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, kemudian agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian ada Gubernur Suwiryo dan juga Dr. Muwardi. Nah, itu dia tadi anak-anak sudah Bapak jelaskan beberapa tokoh penting di sekitar proklamasi dan perannya ya. Peran masing-masing sesuai dengan perannya dalam peristiwa proklamasi. Ya, kita ingat kembali bahwa proklamasi itu kan adalah pernyataan kemerdekaan. Jadi, baik secara formal ya pernyataan itu bahwa bangsa Indonesia ya formal itu terhadap bangsa Indonesia sendiri ataupun juga ke dunia luar bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka. Merdeka berarti di sini bahwa bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasibnya sendiri. Ya, dan dalam baik itu dalam kehidupan, kenegaraan, bahkan dalam menyusun negara sendiri. Ya, oleh karena itu pernyataan kemerdekaan ya bahwa negara Indonesia itu sudah menjadi sebuah negara baru. Ya, negara Republik Indonesia. Ya, untuk lebih jelasnya silakan kalian buka buku sumber ya sejarah Indonesia dari buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan edisi revisi tahun 2017 ya halaman 124 sampai halaman 133 ya. Jadi di buku tersebut ya lebih lengkap lagi ya bagaimana penjelasannya tentang para tokoh-tokoh tersebut. Ya, sebagai tugasnya adalah tugasnya yang harus kalian kerjakan. Kalian baca dulu soalnya ya. Banyak tokoh berperan dalam proses persiapan dan pelaksanaan proklamasi 17 Agustus 1945. Coba kamu pilih salah satu tokoh tersebut. Jadi dari tokoh-tokoh tersebut, kemudian carilah biografi tokoh itu di internet. Ya, kemudian buatlah rangkuman perjuangan tokoh tersebut. Nilai atau karakter apa yang menurut kamu perlu kita tiru dari tokoh tersebut? Kalian bisa mengerjakan di buku tulis atau di kertas folio. Ya, kemudian difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Oke, itu saja anak-anak. Sebagai penutup, yaitu ya Soekarno pernah mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Oleh karena itu, marilah kita menghormati, mengenang jasa-jasa para pahlawan agar menjadi sumber inspirasi teladan bagi bangsa Indonesia saat ini
bagi kita untuk mengisi kemerdekaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.